Sebuah serangan rudal balistik jarak menengah milik Iran menghantam pos penjagaan utama milik militer Israel di dekat perbatasan Gaza, menewaskan sedikitnya 1.000 personel keamanan perbatasan dalam satu hantaman mematikan. Serangan terjadi pada pukul 0.30 dini hari, saat sebagian besar pasukan tengah beristirahat dalam barak utama. Sumber militer menyebutkan rudal tersebut menghantam langsung bagian tengah kompleks penjagaan, menyebabkan ledakan besar dan kebakaran hebat yang melahap bangunan dalam hitungan detik. Iran menyatakan serangan ini sebagai balasan atas aksi pengecut Israel yang menargetkan warga sipil Iran di beberapa kota minggu lalu. Dalam siaran pers resmi, Komando Garda Revolusi Iran, IRGC, menyebut serangan ini sebagai peringatan keras bagi mereka yang gemar bermain api di wilayah orang lain. Kalian datang ke rumah kami, nyerang ibu dan anak kami lalu berharap kami diam. Kami bukan PBB, ujar juru bicara militer Iran. Pasukan penjaga perbatasan yang tewas dalam insiden ini termasuk personel elit dan pasukan cadangan dari beberapa distrik militer Israel Selatan. Tim penyelamat dari IDF, Israel Defense Forces, kesulitan mengevakuasi jenazah akibat struktur bangunan yang hancur total. Media internasional menyebut ini sebagai salah satu kekalahan paling memalukan dalam sejarah militer Israel. Bahkan, seorang analis dari Al Jazeera menyindir mereka membangun tembok untuk orang Gaza, tapi lupa bangun atap buat rudal Iran. Sementara itu, Perdana Menteri Israel menggelar rapat darurat dan bersumpah akan melakukan pembalasan, meski belum ada langkah konkret yang diumumkan hingga saat ini. Di media sosial, tagar Iron Dome menduduki peringkat teratas, menyindir sistem pertahanan udara Iron Dome yang tidak aktif saat serangan terjadi. Katanya pertahanan terbaik di dunia, kok kalah sama satu rudal tengah malam? Tulis netizen dalam sebuah unggahan yang viral di X. Pihak internasional mulai menyerukan deeskalasi, namun para analis memperingatkan bahwa ini bisa menjadi pemicu terbukanya front perang yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Kekacauan melanda tubuh militer Israel setelah serangan rudal Iran menghancurkan pos penjagaan di dekat Gaza dan menewaskan lebih dari 1.000 pasukan perbatasan. Dalam waktu kurang dari 5 jam setelah serangan, rumah sakit militer di Beersheva penuh sesak bukan oleh korban selamat, tapi oleh para perwira stres dan pejabat keamanan yang mencari penjelasan. Kami sedang menyelidiki kegagalan sistem Iron Dome, ujar Menteri Pertahanan Israel singkat sebelum buru-buru masuk bunker bawah tanah. Sementara kami nunggu penyelidikan selesai, Iran udah siapin rudal ronde kedua, sindir seorang netizen dari Iran dengan meme senter kepala dan helm plastik. Militer Israel dituding ceroboh dan lambat merespons, bahkan oleh media dalam negerinya sendiri. Harian Haaretz menyebut insiden ini sebagai tamparan strategis terbesar sejak Perang Yom Kippur. Sementara itu, beberapa pemimpin dunia mulai angkat bicara. Rusia menyebut serangan Iran sebagai respon proporsional atas pelanggaran terhadap kedaulatan sipil. China menyerukan ketenangan. Amerika Serikat masih sibuk konferensi pers yang isinya "Kami prihatin" versi ke-1000. Israel jelas panik. Mereka bukan hanya kehilangan pos perbatasan, tapi kehilangan muka di panggung internasional, ujar seorang analis militer Lebanon. Biasanya mereka serang dulu baru ngeles. Sekarang diserang dulu baru nyari sinyal, tambahnya sambil tertawa kecil di siaran langsung. Sistem komando militer Israel saat ini disebut limbung dan kehilangan koordinasi. Bahkan dalam rekaman radio militer yang bocor, terdengar suara seorang perwira berteriak panik. "Kita diserang rudal, mana Iron Dome? Halo, ini posko, bukan target latihan." Sementara itu, Iran malah merilis video drone pasca serangan dengan caption, "Hanya dengan satu rudal. Bayangkan kalau kami serius." Ketakutan mulai merasuki jalan-jalan di kota-kota besar Israel setelah publik mengetahui bahwa lebih dari 1.000 pasukan perbatasan tewas akibat serangan rudal Iran. Ribuan warga memadati bunker, supermarket, dan bahkan pom bensin, memicu antrian panjang dan kepanikan massal. Kalau satu rudal saja bisa bunuh 1.000 orang, lalu kita ini dijaga siapa? Teriak seorang warga dalam unjuk rasa di depan gedung Kementerian Pertahanan. Protes mulai bermunculan di Tel Aviv dan Haifa. Sebagian warga menuntut pengunduran diri petinggi militer dan bahkan Perdana Menteri. Poster bertuliskan, "Iron Dome is just a PowerPoint presentation," terlihat di banyak titik unjuk rasa. "Kalian katanya tentara elit, kok barak kalian kayak tenda pramuka?" tulis salah satu komentar pedas yang viral di media sosial. Bahkan sejumlah keluarga tentara yang tewas menggelar aksi duduk diam di depan kompleks Knesset. Mereka menuduh pemerintah telah memainkan nyawa prajurit demi ego politik. "Anak saya dikirim jaga pos, bukan dikirim ke kuburan massal."
Sementara itu, layanan darurat Israel melaporkan lonjakan panggilan gawat darurat dari warga yang mengira suara petasan sebagai serangan lanjutan. Trauma kolektif ini real. Baru dengar tutup panci, jatuh aja udah panik, ujar seorang petugas medis. Dalam suasana krisis ini, pasukan cadangan yang tersisa mulai menolak panggilan wajib militer. Salah satu rekaman bocor memperdengarkan suara prajurit yang berkata, "Saya daftar untuk pertahanan, bukan jadi target latihan rudal." Iran belum memberikan sinyal akan berhenti. Justru dalam pernyataan terbarunya, juru bicara IRGC menyebut, "Kalau masih berani sentuh warga kami bisa ubah Tel Aviv jadi tempat camping." Krisis Timur Tengah memasuki fase baru yang mengkhawatirkan setelah serangan rudal Iran yang menewaskan 1.000 pasukan Israel, memicu ketegangan global yang tak terbendung. Negara-negara besar mulai menyusun peta konflik baru, dan diplomat-diplomat dunia kini berlomba-lomba mengeluarkan pernyataan prihatin sambil gelisah membuka ulang peta Timur Tengah. Ini bukan lagi sekadar balas-membalas. Ini bola api yang siap meledak di seluruh kawasan, ujar seorang analis dari NATO. Amerika Serikat disebut tengah mempertimbangkan pengiriman sistem pertahanan tambahan ke Israel. Namun di sisi lain, sekutu Iran seperti Suriah, Yaman, dan kelompok Hizbullah mulai mengisyaratkan bahwa mereka siap membuka front baru kalau diminta. Kalau ini jadi Perang Dunia III, kita semua tahu siapa yang nyalain apinya. Sindir seorang pejabat senior Rusia di sidang darurat PBB. Iran sendiri tak menunjukkan tanda-tanda ingin meredam. Dalam siaran langsung dari Teheran, Presiden Iran menyampaikan pidato dengan nada tegas. "Kami diserang di rumah kami sendiri. Kini kami tunjukkan bahwa siapapun yang memulai tidak selalu bisa mengakhiri." Sementara itu, Israel dilaporkan mulai memobilisasi kekuatan penuh, termasuk unit-unit cadangan dan pasukan udara. Meski secara internal moral pasukan sedang di titik terendah. "Mereka suruh pilot kami siaga, tapi bensin jetnya aja belum dibayar," kata seorang tentara yang diwawancarai anonim oleh media lokal. Netanyahu yang biasanya garang di depan kamera, kini terlihat lebih sering diam dan berkeringat di ruang konferensi pers. Seorang jurnalis asing bahkan menyindir, untuk pertama kalinya Perdana Menteri Israel lebih takut mic daripada rudal. Di media sosial, tagar Middle East on Fire menduduki trending global. Bersaing ketat dengan Iron Dome WHO dan Pray for Gaza, mencerminkan betapa opini publik kini tidak lagi berpihak sepenuhnya pada narasi Tel Aviv. Eropa pun terbagi dua. Sebagian menyerukan perdamaian, sebagian diam-diam menyiapkan evakuasi diplomat mereka dari kawasan. "Kami tidak terlibat," kata satu duta besar, "tapi kami juga nggak mau jadi collateral damage." Kawasan kini berada di ambang perang besar, dan semua mata tertuju ke satu pertanyaan. Apakah rudal berikutnya akan menyasar pusat kota? Setelah keberhasilan menghancurkan pos penjagaan Israel dengan satu rudal presisi, Iran kini disebut tengah menyiapkan fase kedua operasi militernya. Laporan intelijen regional mengungkap pergerakan besar-besaran rudal balistik jarak menengah, drone kamikaze, dan sistem anti-serangan balik di beberapa titik strategis Iran. Operasi pertama adalah teguran. Yang berikutnya adalah peringatan terakhir, ujar juru bicara IRGC dengan nada santai yang justru makin bikin gugup lawan-lawannya. Israel yang biasanya tampil percaya diri dalam narasi perang, kini tampak seperti kehilangan naskah. Markas-markas militer diperketat, bunker darurat dibuka kembali, dan distribusi masker gas kembali dilakukan di beberapa wilayah. Bukan karena senjata kimia, tapi karena bau kekalahan mulai menyebar. Tulis salah satu komentar pedas dari media Arab. Situasi di lapangan memburuk. Tentara mulai ditempatkan di rumah-rumah warga, sementara warga bertanya-tanya siapa sebenarnya yang melindungi siapa. "Kita disuruh tetap tenang, tapi mereka nyuruh tentara tidur di ruang tamu kita," ujar seorang warga Ashkelon. Sementara itu, dari Lebanon Selatan, Hizbullah dilaporkan mulai mengaktifkan titik-titik peluncuran roket dan mengirim sinyal bahwa mereka siap kalau diminta bergabung. "Kalau Israel butuh alasan buat buka front baru, kami kasih gratis," kata salah satu juru bicara Hizbullah dengan senyum tipis. Di perbatasan Yaman Israel, Houthi juga sudah mulai menerbangkan drone pemantauan ke arah Laut Merah. "Baru kali ini peta konflik Israel kayak sambungan Wi-Fi, semuanya on," kata seorang pengamat militer di Dubai. Iran dalam pernyataan terbarunya justru menyebut bahwa mereka masih belum mengeluarkan senjata terbaik. Kalau yang pertama aja bikin trauma, yang kedua bisa bikin mereka buka Alkitab di tank, tulis meme yang viral di akun X Pro Iran.